Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Agroscience. Saya Imelda Pratiwi dengan NIM 2502168. Saya Melina Dewibowo dengan NIM 2501317. Saya Marta Dini Sophia dengan NIM 2501952. Saya Muhammad Al-Faruq dengan NIM 2502357. Saya Muhammad Alyogi dengan NIM 2502222. Di sini kami akan mewawancarai salah satu usaha tani yang berada di lokasi Sersan Bajoli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faruq. Di sini saya diberikan tugas untuk wawancara observasi tanaman kepada pengusaha tani yang ada di nama perusahaan Warung Kebon. Jabatannya itu sebagai apa di dalam perusahaan ini? Owner, ya. Untuk sejarah singkat perusahaan Bapak tuh gimana? 87. Pertanyaan keempat itu struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan Bapak itu apa? Nggak ada. Strukturnya ditangani sama keluarga aja. Untuk produk utama yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan atau produksi tanaman Bapak itu apa gitu? Kayak buat dekorasi tanaman outdoor, indoor juga. Tanaman hias gitu ya Pak ya? Jenis tanaman apa yang dibudidayakan atau produk apa yang dijual atau mungkin yang menurut Bapak tuh paling laku gitu? Dibilang jenis tanaman emang susah juga kalau petani karena semua tanaman dibudidayakan. Nah yang rame ini yang rame, nah itu baru dibudidayakan. Sekarang yang kurang laku kita belakangin dulu. Pak, luas lahan 3.000 meteran. 3.000 meter itu bagaimana metode penanaman dan budidaya? Nah kalau metode penanaman mah itu tiap hari penanaman, kadang ada servis gitu kan, terus maksimal perawatan pupuk Pupuk dan pestisida apa yang digunakan dalam proses produksi Bapak? NPK aja. NPK. Nah, kalau pestisidanya pakai Purakon gitu aja, nggak bisa bikin sendiri. Lalu teknologi pertanian apa yang diterapkan oleh penanaman yang Bapak gunakan? Kalau nyiram paling pakai mesin. Itu bagaimana proses panen dan pasca panen yang dilakukan Bapak? Ngepotong ya ada waktunya. Waktu panen 2 minggu sekali. Tanaman hias mah ngikuti pembeli. Kalau nggak ada pembeli nggak ada panen. Udah, woy. Siapa yang mengelola perusahaan Bapak tuh? Karena Bapak mau usaha-usaha. Itu strategi pemasaran apa yang digunakan Bapak? Lewat online, lewat nunggu yang datang juga. Melalui saluran distribusi apa produk yang dipasarkan? Belum ada bantuan. Belum ada bantuan, jadi masih mandiri. Ya, Itu berapa harga jual produk Bapak, terutama di tanaman spider lily? Kisaran 5.000, 7.000 ya. Pak, siapa target pasar perusahaan Bapak? Oke, hampir seluruh Indonesia. Ya kalau tanaman hias nggak punya target. Itu upaya branding atau promosi apa saja yang telah Bapak lakukan untuk Sosial media paling di TikTok. Ya, IG. dari mana sumber pendapatan pendanaan perusahaan Bapak berasal? Itu mah hasil kerja sendiri aja. Berapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan Bapak? Kalau bisa diprediksikan keuntungan mah, kadang kalau lagi rame tanaman ya keuntungan bisa nyampe 500.000 sehari. Kalau lagi sepi cuma 50.000 sehari, itu paling keuntungan. Bagaimana kondisi modal dan pendapatan perusahaan Bapak? Aman sampai hari ini mah aman. Mudah-mudahan selanjutnya. Upaya pengembangan usaha apa yang telah dilakukan perusahaan Bapak? Itu dari hasil tanaman gitu, jadi dikembangkan ke Peternakan. ya, Teknologi nambah-nambah. baru yang telah diadopsi apa aja Pak? Belum kesampaian, modalnya terlalu gede kalau mau pakai teknologi. Apakah ada pelatihan dan pengembangan SDM perusahaan Bapak? Kadang suka ada dari dinas pertanian. Bagaimana rencana ekspansi usaha ke depan Pak? Bisa mah pengen lebih maju. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuatan yang dimiliki perusahaan Bapak? Udah ada kekuatan. Soalnya umum gitu. Umum. Iya. Jadi umum semua merata. Selanjutnya, apa kelemahan dari perusahaan Bapak?
Nah, lemahnya mah kalau kurang yang belanja, kadang banyak yang dibuang lagi karena nggak laku. Nah itu lemah. Kalau dari tanaman spider lily itu dalam penjualannya itu cukup ramai atau sepi, Pak? Itu tergantung proyek, tergantung adanya proyek gitu. Kalau disebut ramai nggak terlalu ramai, cuman kalau laku ya laku, jalan terus gitu. Apa yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan Bapak? Ya paling peluangnya ya itulah memanfaatkan yang ada gitu, barang-barang yang tadi itu kayak dirapihin, dibagusin gitu, memanfaatkan lahan yang ada, jangan sampai kosong gitu. Ancaman apa yang dihadapi perusahaan Bapak? Di kematian, tanaman mati gitu kan.